Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara? Setelah lama tidak update gara-gara virus corona, nah kali ini saya akan update tentang usaha pembenihan lele. Selama ini orang banyak ngelupain usahanya. Gimana ceritanya? Cekidot. Assalamualaikum sahabat lele Nusantara. Pastikan kamu sudah klik tombol subscribe pada channel ini. Terima kasih. Apa sih sebenarnya usaha pembenihan lele ini? Mana lebih menguntungkan? Usaha pembenihan atau pembesaran membuat jadi konsumsi? Nah, ini yang sering jadi dilematis ataupun debatable di antara petani-petani lele. Lebih menguntungkan mana? Pembenihan atau pembesaran buat jadi konsumsi? Ya, kalau kita istilahnya bahas terus masalah ini akan terjadi debat kusir. Semua itu tergantung dari niat Anda sebetulnya mau apa sih, mau usaha jenis yang mau seperti apa sih yang mau dibuat dalam usaha lele. Tentukan dulu. Artinya targetkan kira-kira gimana nih usaha lele ini. Apa sebenarnya yang lebih untung? Nah, Anda jangan terlalu memikirkan untungnya, tapi lihat kemampuan Anda, lihat skill Anda, lihat ilmunya Anda. Anda itu bisa di mana ya? Kalau nggak semuanya nggak ada ilmunya, semua itu jong, nol, nggak akan ada. Semua itu didasari atas ilmu. Makanya dipelajarin dulu. Setelah itu nanti baru dihitung. Kita misalkan harga indukan lele tadi 3 juta satu paketnya, dapatnya 15 ekor, terdiri dari 5 jantan dan 10 betina. Bobotnya rata-rata 1 kilogram. Nah, tentu pemeliharaan ikan yang lebih besar akan lebih mudah daripada ikan kecil. Ingat ya, perlu dicatat, modalnya 3 juta. Anda sudah dapatkan 15 ekor, 5 jantan dan 10 betina. Oke, dicatat sekali lagi ya, modalnya 3 juta. Kalau Anda tadi sudah dapatkan indukan lele dengan harga 3 juta yang terdiri dari 5 jantan dan 10 betina. Nah, sekarang kita equal ya, kita bagi dengan harga modal benih lele senilai 3 juta. Jadi kita misalkan aja kita mulai tebar ya, namanya pemula ya. Tentu harga lele 5.000 ekor, 50.000 ekor itu berbeda harganya. Artinya harga petani, harga pengepul, harga pengecer tuh beda-beda di pasaran lah gitu. Itu berdinamika sendiri, kita nggak bisa salahin. Kok beda ya? 50.000 ekor sama 100.000 harganya, tentu beda. Namanya harga, ya itu semua dinamika pasar lah. Nah, kita misalkan aja kita mulai tebar benih itu ukuran 78, harganya 400 rupiah ya kan. Nah, sekarang kita bagi 3 juta dibagi 400 rupiah. Nah, dapatnya sekitar 7.500 ekor. Dengan 7.500 ekor ini tentu Anda akan nggak mau istilahnya buatkan dalam satu kolam. Minimal ini kita masukkan dalam 3 kolam. Oke, kita pakai misalkan ukuran terpal diameter 3 model bundar. Berarti satu kolam kita isikan 2.500, 3 kolam. Nah, harga satu unit kolam tadi, yang kolam bundar tadi, ya kita buat aja 2 juta. Jadi modal kolam udah 6 juta. 2 juta dikali 3. Selanjutnya modal benih, ya kan, 7.500 ekor. Pertanyaannya, apakah Anda sudah yakin bahwa benih 78 itu bisa Anda pelihara di kolam dan bisa menguntungkan bagi Anda? Nah, ini coba dipikirkan. Nah, kita asumsikan, taruhlah kita misalkan resiko kematiannya itu SR-nya itu 10%. Nah, dari 7.500 tadi berarti angka hidup ikan di kolam itu sekitar 6 ribuan lah. Nah, kalau misalkan Anda biarkan ini sampai panen dengan target buat cetak konsumsi itu sekilo 10, berarti 6.000 ekor dibagi 10 berarti sekitar 600 kilo yang mau kita cetak. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Anda pelihara? Artinya selama 3 bulan itu Anda bisa panen sampai 600 kilo. Tentu nggak mudah kan. Yang pertama itu Anda tuh mesti jaga kualitas airnya. Yang kedua, Anda mesti sortir setiap 2 minggu sekali. Yang ketiga juga Anda mesti siapkan peletnya juga. Anda harus menakar kebutuhan pakannya. Mau FR berapa persen yang mau dipakai? 3%, 5%, 7%, itu semua hak Anda mau pakainya. Ya mau nggak dikasih makan juga boleh. Nggak ada yang salah kan.
Kalau misalkan tanya, "Loh Pak, kenapa mesti 5%? Kenapa mesti 3%?" Ya nggak dikasih makan juga nggak apa-apa, itu semua terserah Anda gitu kan. Ya kita cuman hanya memberikan gambaran di sini di channel YouTube ini. Nah, kalau misalkan pakai 3% seperti ini, pakai 5% seperti ini. Nah, coba bandingkan dengan pernyataan saya di awal tadi tentang indukan lele sama ini, harga anakan lele. Nah, Anda lebih condong ke mana? Mau melihara yang mana nih sekarang? Anakannya kah atau indukannya? Di antara kedua jenis usaha ini, usaha pembenihan maupun pembesaran, itu ada proyeksi keuntungan yang mesti kita raih gitu. Tapi sekali lagi pertanyaannya saya kepada Anda udah kuasai ilmunya belum?